warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to this channel. Dan di video kali ini kita akan belajar mengenai suggestions, obligations, and prohibitions. So, materi ini bisa kalian dapat di kelas 8 SMP ya. Oke, langsung saja. Alright, yang pertama adalah suggestions. Suggestions dalam bahasa Indonesia berarti saran. Nah, suggestion ini tuh untuk apa sih sebenarnya gitu ya? Jadi, suggestion itu to express suggestions should or shouldn't is used. Jadi, kalau kita mau memberikan saran itu ya dalam bahasa Inggris tentunya, nah kita bisa menggunakan modal ya, modal salah satu dari modal dalam bahasa Inggris yaitu should atau shouldn't. Ya, should atau shouldn't. Shouldn't itu artinya should not, ya. Jadi yang ini tuh kependekan dari should not, gitu ya. Ini untuk mengekspresikan tindakan memberikan saran, kita dapat menggunakan should or shouldn't, gitu ya. Oke, contohnya, you should call the police. You should call the police. Oke, you should call the police. Kamu seharusnya menelepon polisi gitu. Kemudian contoh yang kedua, you shouldn't do that to her. You shouldn't do that to her. Kamu tidak seharusnya berbuat seperti itu kepadanya. Gitu. Oke. Selanjutnya, nah ini patternnya ya, pattern atau pola kalimat. Ini sebenarnya pola kalau ya pola untuk bagaimana sih membuat kalimat saran dalam bahasa Inggris gitu. Nah, ini polanya itu ada subjek ya, dalam kalimat tentu ada subjeknya. Kemudian setelah subjek diikuti dengan should ya, diikuti dengan should. Kemudian baru diikuti verb one. Kata kerja bentuk pertama yang bentuknya adalah infinitif ya. Jadi maksudnya adalah kata kerja yang tidak diberi imbuhan apapun. Jadi benar-benar verb one gitu ya, murni, tidak ada tambahan ing, tidak ada tambahan ed gitu. Oke, kemudian baru diikuti objek. Nah, objeknya ini tuh bisa tadi ya berupa noun, berupa adjective dan lain-lain gitu. Oke, nah kalau yang should not, ini ya polanya ada subject, of course, kemudian diikuti should. Nah, not-nya ini ditaruh di tengah-tengah antara should dan verb one. Jadi di sini. Oke, kemudian setelah itu verb one infinitifnya, ingat tidak ada imbuhan apapun ya. Jadi kata kerja bentuk pertama tanpa imbuhan apapun. Kemudian ditambah objek atau objek. Nih, should and should not harus diikuti kata kerja bentuk pertama, murni tanpa imbuhan apapun. Jadi itu ya yang perlu diingat. Selanjutnya, next, ini ada expression. Oke, jadi ini ekspresi untuk memberikan saran dalam bahasa Inggris ya. Ada beberapa contohnya. Jadi ini hanya beberapa contoh, nanti di luar sana mungkin kalian akan menemukan lebih banyak dari ini ya. Jadi ada yang pertama ada I think you should. Saya pikir kamu harus titik. I don't think you should. Saya pikir kamu tidak seharusnya seperti itu. Gitu ya. Kemudian why don't you? Kenapa kamu tidak titik, misalnya mengapa kamu tidak melakukannya? Why don't you do it gitu ya. Kemudian why don't we titik, kemudian let's titik. Kemudian ada why don't we go to the movies tonight? Nah, ini contohnya yang why don't we? Why don't we go to the movies tonight? Kenapa kita tidak pergi ke bioskop semalam? Kemudian you could visit New York while you were there.
You could visit New York while you were there. Kamu bisa mengunjungi New York while you were there. Ketika kamu di sana, maksudnya ketika kamu di Amerika gitu ya. Kemudian, let's go to the travel agents this afternoon to book our ticket. Ayo kita pergi ke agen travel siang ini untuk memesan tiket kita. Kemudian ada what about asking your brother for help? Kenapa tidak meminta bantuan saudaramu saja untuk membantu gitu ya? Maksudnya kenapa tidak meminta saudara laki-lakimu saja untuk membantu kita gitu? Kemudian how about going to Hawaii for your vacation? How about going to Hawaii for your vacation? Bagaimana kalau pergi ke Hawaii untuk liburanmu? Kemudian, I suggest we take all the factors into consideration before we decide. Aku menyarankan kita harus mempertimbangkan segala faktor, gitu ya, yang harus diperhatikan, gitu ya, segala faktor yang perlu diperhatikan sebelum kita memutuskan, gitu. Jadi ini beberapa contoh saran gitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya memberikan saran tuh saat apa sih? Biasanya kan ada saat meeting gitu ya, saat meeting atau mungkin saat teman bertanya rencana liburan gitu ya. Misalnya, nanti kita liburan enaknya kemana ya? Kemudian kalian menyarankan, why don't we go to the beach or why don't we go to the mountain? Nah, itu kan kita menyarankan, memberikan suggestion gitu kan. Oke, itu tadi. Kemudian mungkin saat musyawarah gitu ya, dan lain-lain. Oke, selanjutnya. Nah ini, oke, kalau saran ya, yang namanya saran, itu kan opini seseorang gitu ya. Nah, maka dari itu, pasti ada penolakan dan juga penerimaan gitu ya, accepting dan juga rejecting. Jadi kalau kita menyarankan kan tidak semua orang itu setuju pada saran kita. Nah, makanya di sini ada beberapa contoh ya dari em, expression of accepting suggestion dan juga expression of rejecting suggestion. Apa saja? Oke, kita lihat dulu yang accepting ya, yang menerima, yang penerimaan. Maksudnya ya menerima accepting. Oke, dari atas, that's a good idea or that's a good suggestion. Itu ide yang bagus gitu ya. Itu saran yang bagus. Atau that's a nice idea, that's wonderful idea, that's nice suggestion, that's a wonderful suggestion. Nah, seperti itu. Kemudian thank you atau kalau misalnya pendeknya saja ya thanks gitu. Kemudian I'll do that. Saya akan melakukannya atau I'll try that. Saya akan mencobanya. I'll ini kependekan dari I will ya. I will do that. I will try that gitu. Kemudian why didn't I think of that? Why didn't I think of that? Kenapa aku tidak kepikiran ya? Nah, seperti itu kurang lebih artinya. Kemudian I think you're right. Aku pikir kamu benar. Nah, seperti itu. Oke, kemudian untuk rejecting, penolakan ya, kita bisa menolaknya seperti ini. I tried that, but titik. Mungkin ini itu konteksnya ya. I tried that, but titik. Aku sudah mencobanya, tapi tapi gagal, misalnya kayak gitu. I tried that, but I failed. Contohnya seperti itu. Kemudian, thanks, but that won't work. Because misalnya thanks but that won't work because I didn't have money misalnya kayak gitu atau thanks but that won't help because gitu. Kemudian selanjutnya I don't want to do that because misalnya I don't want to do that because it's very difficult misalnya kayak gitu. It's very difficult gitu. Aku tidak mau melakukannya karena terlalu sulit. Mungkin I don't or I can't do that. Misalnya kayak gitu. Kemudian that's a good idea, but Oke.
Nah, dalam penolakan sendiri itu ada penolakan, dalam accepting dan juga penolakan ya, rejecting, itu ada yang bersifat tersirat, ada yang bersifat tersurat. Jadi ada yang bersifat penerimaan secara langsung gitu ya, maupun yang secara halus atau tidak langsung. Ya kan, biasanya kan kita kalau menolak nih, contohnya menolak kan kadang kita merasa tidak enak ya. Kita merasa tidak enak. Nah, kita biasanya menolaknya secara tidak langsung, gitu kan. Contohnya ini, I tried that, but, nah ini tuh penolakan gitu ya. Jadi, secara tidak langsung itu biasanya supaya lebih sopan, karena terkadang kita cenderung tidak enakan gitu ya, makanya kita menolaknya secara tidak langsung. Tapi kalau misalnya mau menolak secara langsung pun juga bisa gitu loh, seperti itu. Jadi tetap ya, nanti kita tetap memberikan, kalau misalnya kita mau menolak saran orang lain, kita tetap harus berterima kasih dulu. Terima kasih atas sarannya, tapi apa, kayak gitu. Nah itu sudah termasuk penolakan, kayak gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya, cara menerima dan juga cara menolak sebuah saran gitu. Oke, saya ingatkan lagi cara menolak saran yang sopan ya. Jadi kita harus mengapresiasi dulu saran orang lain yang mereka berikan ke kita. Kita terima dulu. Maksudnya itu kita apresiasi dulu, baru setelah itu kalau kita mau menolaknya, baru kita berikan alasan kenapa kita menolaknya, gitu. Oke, next. Nah, ini example-nya ya. Example ada dialog antara seorang laki-laki dan juga seorang perempuan. Oke, men and women. Oke, di sini. I think you should buy the blue one. That's a good idea. Oke, misalnya ya, ini yang perempuan ya, si perempuan itu ingin membeli tas misalnya. Tapi ia bingung gitu ya, mau pilih yang red one atau yang blue one. Pilih yang merah atau yang biru gitu. Nah, di sini eh, yang laki-laki itu menyarankan, I think you should buy the blue one. Aku pikir kamu harus beli yang biru. That's a good idea. Itu ide yang bagus. Berarti ini dia accepting ya. That's a good idea. Kemudian selanjutnya, I don't think you should sell your car. Thanks for the advice, but I really need the money. Oke, jadi ini tuh sang perempuan ya, si perempuan ini dia ingin menjual mobilnya, tapi si laki-laki ini menyarankan bahwa I don't think you should sell your car. Aku tidak, aku pikir kamu tidak seharusnya menjual mobilmu. Seharusnya kamu tidak menjual mobilmu, misalnya kayak gitu intinya. Kemudian, thanks for the advice. Terima kasih atas sarannya. But I really need the money. Terima kasih atas sarannya, tapi aku sangat membutuhkan uang itu. Jadi ini si perempuan, women ya, dia itu menerima, maksudnya mengapresiasi saran dari si laki-laki ini. Dia mengapresiasi, tapi dia menolaknya. Dia menolak saran ini dengan alasan I really need the money gitu ya. Karena sang perempuan ini tuh butuh uang gitu ya. Kemudian selanjutnya, let's go bowling tonight. Sorry, I can't. I'm meeting a friend for dinner. Let's go bowling tonight. Ayo kita pergi bowling malam ini gitu. Maaf, aku tidak bisa. Aku ada janji dengan teman untuk makan malam gitu ya. Oke, jadi di sini sang laki-lakinya itu meminta gitu ya, meminta saran ke perempuan ya. Ayo kita pergi bowling malam ini. Tapi si perempuan ini menolak. Sorry, I can't. I'm meeting a friend for dinner. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya ada obligations. Oke, obligations. Kalau tadi kan suggestion ya, saran. Nah, sekarang kita akan membahas yang obligations. Tapi
Untuk materi obligations ini akan saya upload di video selanjutnya. So, thank you for watching and stay tuned for the next video. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.